Kita sudah memasuki era di mana informasi disebar secara instan. Kecanggihan teknologi memungkinkan informasi dibuat dan diproses secara massal. Kemudian informasi lalu lalang dengan cepat dan sulit dikendalikan. Ya, hampir pasti seperti jalanan yang berisi orang-orang tak sabar. Keadaan ini tentunya akan mendorong dan menggiring manusia pada situasi yang serba cepat. Manusia sebagai makhluk yang terus ingin belajar dan makhluk penanya, dapat mengetahui banyak hal dalam waktu yang relatif singkat. Manusia dapat mengetahui tentang isu politik terbaru, mengetahui cara untuk dapat kaya dengan cepat, mengetahui kinerja dari pemerintah setempat, mengetahui sejarah perkembangan teknologi, dan mengetahui pengetahuan lain yang tersebar di laman-laman informasi secara cepat dan mungkin juga tepat. Namun, kemudahan akses informasi ini pada akhirnya membuat manusia hidup dengan logika waktu pendek. Artinya, manusia cenderung mengabaikan pengupasan informasi secara sistematis, mendalam, dan objektif. Kita lihat di media sosial, daripada berdiskusi, berdebat secara sehat, atau menguji informasi dengan mengkomparasikan pengetahuan yang dimiliki, orang-orang lebih memilih untuk mengkerdilkan dan mencemooh gagasan atau opini orang lain. Orang-orang cenderung sentimen. Hasrat dan ego menjadi palang pintu yang paling utama dalam menerima informasi. Maka, informasi yang didramatisir atau informasi yang disetting untuk menyentuh emosional publik lebih laku dikonsumsi dan dibagikan ketimbang informasi yang kritis dan dianggap kaku. Inilah selentingan era informasi atau yang biasa disebut juga sebagai era post. Halo cuy, balik lagi dengan gue Dimas Alkifari dan gue bakal ngebahas soal post-truth hari ini. Begin to have a lot of traction out there in cyberspace. Istilah post-truth itu pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tessig dalam tulisannya atau dalam artikelnya yang berjudul A Government of Lie anjing OTW. Bahasa Inggris gue memang jelek dalam speaking, jadi judulnya itu A Government of Lie, ya itu pada Januari 1992. Dan post-truth itu booming pada tahun 2016 dan tercatat sebagai Word of the Year 2016 oleh Oxford Dictionary. Nah, dalam kamus Oxford itu cuy, post-truth itu didefinisikan sebagai keadaan di mana fakta objektif itu kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Fakta-fakta alternatif itu pada akhirnya menggantikan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, post-truth itu pasca kebenaran cuy, atau melampaui kebenaran. Artinya ada penampikan terhadap fakta. Menurut Oxford Dictionary, post-truth itu terjadi karena adanya seseorang yang merasa terancam dengan fakta yang sebenarnya. Jadi dia membantah fakta yang sebenarnya dengan fakta-fakta yang lain yang sebenarnya itu juga faktanya direkayasa. Sebagai contoh nih, baru-baru ini perubahan dari seragam coklat menuju seragam oranye, ya kan? Bapak Ferdy Sambo yang menyamarkan peristiwa pembunuhan dari Brigadir J. Izin Pak, ini cuma ngasih contoh. Makanya Dr. Fardin Pais itu dalam kajiannya menyebutkan atau mengatakan bahwasanya post-truth itu tidak lain adalah ngapusi. Ngapusi itu dalam bahasa Jawa dan artinya bohong. Jadi masyarakat di era post-truth itu cuy, dia mengamini informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau informasi yang beredar atau informasi yang tersebar itu tidak sesuai dengan keyakinannya, maka ia menampik informasi itu, tidak menerima dan tidak menganggap bahwa informasi itu sesuai dengan fakta. Makanya hal wajar di era post-truth ini ada penolakan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan orang-orang yang menerima informasi, meskipun fakta itu sebenarnya masuk akal dan valid. Era post-truth itu paling tidak telah menurunkan standar dari kebenaran cuy. Sebab dalam era ini kebenaran itu milik siapa saja. Jadi kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran apabila telah menyenangkan dirinya dan bermanfaat bagi dirinya. Bukan atas valid apa kebenaran yang dianggapnya sebagai kebenaran. Jadi dalam tulisannya Steve Tessig itu dia menceritakan awal mula skandal yang namanya skandal Watergate, yang dimana keterlibatan Presiden AS pada waktu itu di tahun 1972 dalam perampokan markas Demokrasi Nasional Komite, disingkat DNC. Nah, Tessig itu bilang bahwasanya skandal inilah yang pada akhirnya membuat rakyat AS berlindung dari kebenaran. Kebenaran itu pahit cuy. Bayangin aja,
orang nomor satu di Amerika Serikat ternyata malah membohongi publik dengan skandal Watergate-nya. Pada awalnya perampokan itu dianggap sebagai perampokan yang biasa. Sampai pada akhirnya 2 orang jurnalis dari Washington Post mengungkap skandal tersebut. Apa tujuan dari perampok yang berusaha membobol gedung DNC itu? Jadi tujuannya adalah untuk mensabotase informasi yang keluar masuk di gedung DNC. Untuk apa? Untuk melanggengkan upaya dari Presiden Nixon waktu itu dengan komplotan-komplotannya atau dengan tim sesnya lah, dengan tim suksesnya, supaya di tahun yang berikutnya atau di pemilu yang berikutnya ia terpilih lagi menjadi Presiden AS. Tapi naasnya malah ketahuan sama 2 jurnalis yang wow. Pada akhirnya publik itu menuntut kebenaran dan Presiden Nixon memberikan beberapa alat bukti berupa rekaman di kantor presiden. Dan pada 1974 Presiden Nixon mengundurkan diri. Ya, sebuah kebenaran pahit bahwa presiden mereka melakukan cara-cara kotor untuk memenangkan pemilu. Nah, kejadian ini membuat rakyat Amerika Serikat pada akhirnya tidak nyaman terhadap kebenaran. Mereka berupaya untuk menampik kebenaran dan berlindung dari kebenaran. Makanya kata Tessik itu, kita mulai menyamakan antara kebenaran dengan berita buruk. Dan kita tidak menginginkan lagi adanya berita buruk. Tidak peduli seberapa benar dan seberapa vitalnya hal itu bagi kesehatan sebuah bangsa. Kita meminta pemerintah untuk melindungi kita dari kebenaran. Itu kata Tessik, cuy. Makanya kata Tessik itu, kita dengan keinginan kita sendiri, dengan sukarela malah memilih masuk ke dalam era post-truth atau era pasca kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tanpa celah. Individu yang memiliki kebenaran atau pakem kebenarannya sendiri itu merupakan kelemahan di era ini. Dan kelemahan ini merupakan celah atau peluang bagi para pemangku kepentingan tertentu. Publik itu akan lebih gampang untuk digiring opininya. Informasi yang bias pada akhirnya akan mampu untuk diselusupi kebohongan-kebohongan. Dan kebohongan-kebohongan yang terus diulang lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebenaran. Kalau kata Nietzsche itu cuy, manusia memerlukan pegangan. Dan semakin besar kebutuhannya, maka ia akan semakin fanatik terhadap pegangannya tersebut. Menurut gua, ini hal yang pasti. Kalau orang-orang menganggap bahwasannya apa yang ia pegang adalah hal yang paling benar. Kan selama kebohongan itu menyenangkan dan membuat nyaman, orang-orang akan mengamini sebuah kebohongan sebagai kebenaran. Rasa nyaman itu paling tidak akan menjadi pintu masuk bagi para pemilik kepentingan. Apalagi di era ini, kecanggihan teknologi itu memungkinkan dimanipulasinya data, fakta, atau informasi yang tersebar di laman-laman informasi ataupun media sosial. Maka dari itu menurut gua sangat penting untuk mengambil jarak dari informasi yang diterima. Tujuannya untuk mengenali informasi dan menelaah informasi yang diterima. Nah, analoginya kayak gini cuy. Misalkan kalau buku itu gua taruh atau gua tempelin di mata gua, bisa nggak gua ngenalin buku? Nggak bisa. Bisa nggak gua ngebaca tulisan yang ada di covernya? Nggak bisa cuy. Makanya kenapa gua harus berjarak dengan buku, baru gua bisa membaca covernya dan membaca halaman-halaman di dalam buku itu. Pembacaan terhadap informasi juga harus dilakukan layaknya seperti analogi gua tadi. Mengambil jarak dengan informasi, kemudian menelaah secara sistematis, mendalam dan objektif, mencari data-datanya. Informasi yang kita terima itu harus dipertanyakan, valid atau tidak, supaya kita tidak terjebak dalam kebohongan yang dibuat oleh siapa ya tujuannya, itu supaya kita tidak terjebak oleh kebohongan-kebohongan yang disebarluaskan. Hanya Tessik itu bilang cuy dalam artikelnya, dia bilang kita akan melihat apa yang pemerintah ingin kita lihat dan kita tidak melihat ada yang salah dengan itu kata Tessik. Nah, makanya pertanyaan gue itu, apakah informasi yang kita lihat adalah informasi yang pemerintah ingin kita lihat? Kebohongan-kebohongan ini ada banyak cuy. Contohnya thumbnail gue, informasi yang bersinggungan langsung dengan emosi kita atau dengan hasrat kita itu lebih menarik ketimbang informasi-informasi yang kritis dan dianggap kaku. Nah, sekian video dari gua, video soal post-truth. Kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan untuk membagikan kebermanfaatan ini kepada yang lainnya. Itu kalau lu suka ya like lah. Kalau lu mau komen ya tinggal komen cuy.
Kalau ada kritik, saran, atau ada hal-hal yang gue ucapkan itu keliru, tolong diingetin di kolom komentar. Karena apa cuy? Karena gue manusia biasa yang tak luput dari salah, lupa, dan dosa. Gue Dimas Algifari, jangan lupa subscribe.